Di video kali ini, saya mau buat bakpia kacang hijau ala Jogja. Kalau mau tahu cara buatnya, tonton terus, ikutin terus videonya sampai selesai ya. Pertama-tama kita buat isiannya dulu. Di dalam wadah ataupun loyang, siapkan 250 gram kacang hijau tanpa kulit yang sudah direndam semalaman minimal 5 jam. Setelah itu ini kita kukus sekitar 20 menit menggunakan api paling besar sampai dia empuk. Setelah 20 menit dikukus, ini kacang hijaunya sudah empuk, kemudian angkat lalu keluarkan dari kukusan. Selanjutnya langsung kita haluskan menggunakan food chopper ataupun blender. Selain dihaluskan menggunakan food chopper ataupun blender, bisa dihaluskan secara manual dengan cara ditumbuk ya teman-teman. Setelah halus lalu masukkan ke dalam panci ataupun teflon. Lalu tambahkan 185 gram gula pasir setara dengan 13 sendok makan. 1 saset kental manis putih kemasan 37 gram setara dengan 3 sendok makan. 1 saset santan instan kemasan 65 ml. Lalu tambahkan 1/4 sendok teh garam, 150 ml air. Kemudian masak menggunakan api sedang cenderung ke kecil, diaduk-aduk terus supaya bawahnya tidak gosong. Ini kita masak sampai kalis. Nah, ini kacang hijaunya sudah benar-benar tanak atau matang. Tanda matang ini sudah kalis, sudah tidak lengket lagi di wajan ataupun di spatula. Kemudian angkat, lalu biarkan dulu sampai uapnya hilang. Setelah uapnya hilang, kemudian kita bentuk atau kita bulatkan supaya besarnya sama. Di sini saya takar menggunakan sendok takar ukuran 7,5 mili atau setara dengan setengah sendok makan, dan jika ditimbang berat per bagian sekitar 15 gram. Lakukan hal yang sama sampai seluruh isian selesai dibulatkan atau dibentuk. Setelah seluruh kacang hijau selesai dibentuk seperti ini, kemudian sisihkan sebentar. Selanjutnya kita buat bahan A-nya. Siapkan wadah, lalu masukkan 310 gram tepung terigu protein sedang setara dengan 31 sendok makan, 55 gram gula halus setara dengan 4 sendok makan, 60 gram margarin setara dengan 4 sendok makan. Margarin bisa diganti dengan butter, rasanya semakin mantul. Lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Pastikan tangannya sebelumnya sudah dicuci bersih. Setelah tercampur rata, masukkan 130 ml air. Dimasukkan secara bertahap atau sedikit demi sedikit sambil kita aduk-aduk, kita uleni sampai tercampur dengan rata. Setelah seluruh air masuk, ini adonannya sudah tercampur rata dengan baik. Setelah itu, masukkan 3 sendok makan minyak goreng atau minyak sayur. Lanjut kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, kemudian pindahkan ke wadah bersih. Lalu ini wajib ditutup supaya dia tidak kering. Kemudian istirahatkan sekitar 15 menit. Selanjutnya kita buat adonan B-nya. Siapkan wadah, lalu masukkan 125 gram tepung terigu protein sedang setara dengan 12,5 sendok makan, 80 gram margarin. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Nah, ini adonannya sudah tercampur rata dengan baik, sudah bisa dipulung. Selanjutnya pindahkan ke wadah bersih. Lalu tutup menggunakan plastik wrap atau kain bersih supaya dia tidak kering. Setelah itu istirahatkan sekitar 15 menit. Selanjutnya kita kembali ke adonan A. Setelah 15 menit ini adonannya sudah lebih lentur. Kemudian angkat dan keluarkan adonan. Setelah itu bagi adonan. Di sini saya bagi menjadi 49 bagian, dan jika ditimbang berat per bagian sekitar 11 gram. Setelah seluruh adonan selesai dibagi dan ditimbang, kemudian bulatkan adonan, langsung masukkan ke dalam wadah. Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai dibulatkan.
Setelah seluruh adonan selesai dibulatkan seperti ini, tutup kembali supaya dia tidak kering, sisihkan sebentar. Selanjutnya kita kembali ke adonan B. Setelah 15 menit, buka tutup adonan. Selanjutnya bagi adonan, kita bagi tetap menjadi 49 bagian, dan jika ditimbang berat per bagian sekitar 4 gram. Setelah itu bulatkan kembali lalu masukkan ke dalam wadah. Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan B selesai dibagi dan dibulatkan. Setelah selesai dibagi dan dibulatkan seperti ini, tutup menggunakan plastik wrap supaya dia tidak kering. Lanjut ambil satu adonan A-nya, kemudian pipihkan menggunakan telapak tangan. Setelah itu ambil satu adonan B-nya, kemudian taruh di bagian tengah, lalu tutup cubit-cubit sampai benar-benar rapat. Setelah itu pipihkan kembali menggunakan telapak tangan secara perlahan supaya adonan B-nya tidak keluar. Kemudian beri isian kacang hijau yang sudah kita buat sebelumnya. Tutup cubit-cubit sampai benar-benar rapi dan rapat. Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan A dan adonan B selesai diberi isian. Setelah seluruh adonan A, adonan B selesai diberi isian seperti ini, kemudian ini siap kita panggang. Panaskan teflon menggunakan api yang sangat kecil. Setelah teflonnya panas, lalu olesi dengan margarin tipis-tipis. Kemudian masukkan adonan satu persatu ke dalam teflon. Setelah itu tutup teflon. Kita masak, kita panggang menggunakan api yang sangat kecil supaya kulitnya ini benar-benar matang dan tidak mudah gosong. Setelah sekitar 5 menit dipanggang, kemudian kita balik. Setelah selesai dibalik, tutup lagi teflonnya, tetap dimasak menggunakan api yang sangat kecil. Setelah beberapa menit kemudian, bagian bawahnya juga sudah berubah warna menjadi kuning kecoklatan. Supaya matangnya merata, harus rajin dibolak-balik ya teman-teman. Setelah bakpianya sudah benar-benar matang, kemudian angkat dan keluarkan dari teflon. Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan bakpia selesai dipanggang. Nah, ini dia bakpia kacang hijau ala Jogjanya sudah jadi. Satu resep ini jadi 49 biji ya teman-teman. Bakpia kacang hijau ala Jogja ini buatnya mudah, hasilnya cantik, rasanya dijamin super duper juara, super duper mantul. Ini enak banget, recommended banget dan harus dicoba. Bakpia kacang hijau ini tahan sampai 5 hari di suhu ruang di wadah tertutup ya teman-teman. Terima kasih karena sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.